Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup di era yang geraknya cepet banget? Baru kemarin tren ini viral, hari ini udah diganti sama yang lain. Rasanya dunia muter kenceng banget, sampai kadang bikin kita lupa sebenarnya kita ini berdiri di atas tanah yang mana. Di satu sisi, kita dimanjain banget sama teknologi, mau apapun tinggal klik. Tapi di sisi lain, pernah nggak ada satu detik di mana kalian mikir, nanti kalau semua udah serba digital dan serba modern, identitas kita sebagai bagian dari budaya ini bakal sisa apa? Hari ini, kita nggak lagi ngomongin soal kolot atau ketinggalan zaman. Kita lagi ngomongin tentang sebuah kegelisahan yang nyata. Gimana caranya tetap relevan di masa depan, tapi nggak kehilangan arah asal-usul kita. Realitas dan kegelisahan digital. Coba kita lihat sekeliling kita sekarang. Hidup kita udah sepenuhnya terintegrasi sama layar kaca berukuran 6 inci di tangan kita. Bangun tidur cek notifikasi, mau makan di foto dulu, mau tidur scroll Reels atau TikTok sampai tengah malam. Arus informasi datang dari belahan bumi mana aja dalam hitungan detik. Keren, banget, efisien, pasti. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal secara diam-diam. Kita jadi lebih kenal sama tren pop culture global ketimbang filosofi atau nilai-nilai lokal yang sebenarnya diwarisin langsung sama leluhur kita. Kegelisahan kultural ini bukan cuma soal kita nggak bisa pakai pakaian adat atau lupa bahasa daerah. Ini soal rasa memiliki. Ketika kita terlalu asik mengadopsi budaya luar, identitas kita perlahan tereduksi jadi sekadar pajangan museum atau konten estetis buat media sosial semata. Budaya kita, yang dulunya hidup dan bernafas dalam keseharian, mulai berubah jadi barang antik yang cuma dilihat pas ada perayaan tertentu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rela identitas kita cuma tinggal nama di buku sejarah? Dilema anak muda Batak di persimpangan jalan. Buat generasi muda Batak sekarang, berada di persimpangan ini tuh serba salah. Di satu sisi, kalau kita terlalu kaku memegang tradisi lama tanpa mau adaptasi, kita dibilang kuno, nggak gaul, dan susah berkembang. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu hanyut sama arus modernisasi global, kita bakal kehilangan akar. Kita jadi generasi yang terapung-apung, punya banyak akses ke seluruh dunia, tapi nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Banyak anak muda Batak yang sebenarnya peduli, tapi bingung harus mulai dari mana. Tradisi seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kaku, kuno, dan intimidatif. Padahal kalau kita mau sedikit teliti, warisan leluhur kita itu sebenarnya penuh banget sama nilai-nilai yang relevan buat anak muda zaman sekarang. Contoh kecilnya, konsep hidup selaras dengan alam dalam kearifan lokal. Di saat isu krisis iklim jadi ancaman nyata buat masa depan kita, leluhur kita justru udah punya cara pandang hidup yang sangat menghargai alam. Gotong royong, kesederhanaan, dan menghargai ruang hidup orang lain, itu semua adalah esensi modern yang dibungkus dengan cara tradisional. Masalahnya, cara penyampaian tradisi ini ke kita seringkali kurang pas, bikin jarak makin jauh. Menemukan titik temu, di mana tradisi bertemu dengan inovasi. Lantas, apakah modernisasi dan tradisi itu musuh abadi? Jawabannya tentu saja tidak. Keduanya bisa jalan bareng, asal kita mau jadi generasi yang cerdas meramu. Modernisasi bukan berarti kita harus menghapus masa lalu demi menyambut masa depan. Justru, masa depan yang kokoh cuma bisa dibangun kalau kita punya pijakan yang kuat di masa lalu. Lihat, gimana banyak kreator muda Batak sekarang mulai memadukan unsur tradisional ke dalam karya-karya modern. Musik tradisional yang dikolaborasikan sama electronic dance music, fashion kain ulos yang disulap jadi streetwear kekinian, atau cerita rakyat yang diangkat ke dalam bentuk game digital dan animasi keren. Itu bukti nyata bahwa tradisi itu nggak harus kaku. Tradisi itu fleksibel. Dia hidup dan bernapas lewat cara pandang generasi yang menjalaninya. Ketika kita merawat warisan leluhur, kita bukan sedang bernostalgia secara berlebihan pada masa lalu, melainkan sedang menyiapkan perisai identitas supaya kita tidak tersesat di tengah gempuran budaya global. Dengan BK, menjaga identitas di tengah arus modernisasi memang bukan perkara mudah. Butuh kesadaran, butuh keberanian untuk berbeda, dan yang paling penting, kemauan untuk mau belajar kembali dari akar kita sendiri. Kita nggak perlu jadi sejarawan atau budayawan kolot buat ikut melestarikan warisan leluhur. Cukup dengan mulai peduli, mau tahu, bangga menggunakan produk atau nilai-nilai lokal Batak, dan gak malu untuk mengenalkan identitas Batak kita ke dunia luar dengan cara yang segar dan relevan. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi dan modernisasi setinggi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan arti dari sebuah akar. Ingat dengan BK,
Masa depan itu milik mereka yang mau berinovasi. Tapi identitas tetap milik mereka yang tetap menghargai dari mana mereka berasal. Tetap modern, tapi jangan pernah lupa rumah. Bang BK undur diri. Kalau dengan BK ada ide segar yang pengen banget Bang BK bahas, langsung tulis di kolom komentar ya. See you in the next video.